Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Semoga kalian pada sehat-sehat ya. Di sini saya akan membahas pembaruan baru ya, ataupun fitur baru di bagian pemutar video YouTube. Nah, seperti apa? Tonton video ini, dan sebelum itu alangkah baiknya subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Oke, biar gak lama, di sini kita langsung aja bahas ya terkait perubahan ataupun fitur ini. Sebenarnya terkait perubahan dalam pemutaran video ataupun diisi video, ini sudah YouTube umumin ya, atau sudah diumumin sama Bang Ruben dari tanggal 26 Mei tahun 2022. Berarti udah agak lama juga ya. Jadi mohon maaf nih, baru aku sampein sekarang ya. Tapi nggak apa-apa. Siapa tahu dari kalian ada yang tidak tahu ataupun dari kalian yang belum paham ya. Nah, dari sini kita juga bisa lihat untuk postingannya nih. Ini postingan dari Bang Ruben. Lalu pembaruannya apa sih, atau fitur yang dimunculkan di bagian pemutaran video YouTube itu apa sih? Ternyata YouTube itu memunculkan atau meluncurkan sebuah grafik yang dimana grafik tersebut menunjukkan bagian yang paling sering di-reply. Nah, jika kamu menonton video, lalu kamu melihat grafiknya tinggi, maka bagian tersebutlah yang sering di-reply atau sering ditonton ulang. Nah, kamu bisa lihat di sini nih, ada gambarnya ya. Nah, dengan grafik ini juga, kamu bisa menggunakannya untuk menemukan ataupun menonton momen tersebut dengan mudah dan cepat. Nah, kita lihat ya di sini di bagian ini nih, kan muncul tuh grafiknya. Nah, di situ kamu bisa geser ini di bagian merah ini, bisa geser, bisa digeser ya, bisa digeser. Lalu kamu di situ diarahkan deh ke bagian grafiknya yang tinggi. Maka di bagian situlah yang sering di-reply atau diputar ulang. Dan ternyata untuk grafik ini tuh kadang muncul dan kadang tidak. Karena saya juga tadi udah uji coba sih di aplikasi YouTube ya. Kita coba deh, biar kalian ada gambaran juga ya. Kita langsung aja masuk ke aplikasi YouTube-nya. Kita masuk ya. Nah, di sini aku sudah masuk ya ke aplikasi YouTube. Dan tadi aku bilang kalau grafik ini kadang muncul dan kadang tidak. Nah, itu apa sih? Nah, ternyata yang mempengaruhinya itu adalah sebuah data penonton ya, yang menonton video tersebut lah ya. Jadi kalau data yang didapat itu cukup, maka grafik ini bisa muncul di video tersebut. Kalau data yang didapat itu kurang atau tidak cukup, maka grafik ini tidak akan muncul. Paham ya sampai sini? Dan ternyata untuk video yang viewersnya di 50.000 ataupun lebih, itu grafik ini bisa muncul. Nah, itu bisa menandakan kalau viewers di 50.000 ke atas itu sudah cukup ya datanya untuk menampilkan sebuah grafik. Nah, kalau viewersnya itu di bawah 50.000 itu kurang ya, dan grafik itu tidak akan muncul. Karena saya juga udah uji coba sendiri dan ternyata emang benar. Padahal viewers yang tidak muncul tuh grafiknya itu hanya beda 1000 dengan video yang viewersnya itu 50.000. Berarti kan yang tidak muncul itu viewersnya 49.000, cuman beda 1000 doang. Nah, itu tidak muncul ya grafiknya. Nah, untuk membuktikannya, di sini aku akan kasih contoh ya. Kita cari video di sini ya. Kita cari video. Kita cari dulu videonya. Ataupun kita masuk ya ke channel seseorang, misalnya ke channel Bang Jurnal Tutorial ya. Mohon maaf ya Bang, ini cuma contoh aja buat gambaran ya, biar kalian paham. Di sini kita langsung diurutkan paling terpopuler. Di sini kita scroll. Kita cari dulu video yang 50.000 aja lah ya. 50.000 dan yang di bawah 50.000. Biar
gampang aja. Nah, contohnya yang ini nih. Ini viewersnya 50.000 dan ini viewersnya yang 48.000. Nah, kita bisa lihat ya. Misalnya yang pertama dulu yang 50.000. Nah, di sini judul video. Nah, di sini kita skip dulu ya. Dan kita bisa geser yang garis merah ini seperti ini. Nah, lihat. Ini grafiknya ada ya. Bisa kelihatan ya. Untuk grafiknya bisa kelihatan. Dan ini bisa kalian geser yang merah ini. Lalu kita arahkan ke bagian grafik yang paling tinggi. Nah, ini ada keterangan juga tuh, paling sering di reply atau sering diputar ulang ya. Nah, seperti itu. Paham ya sampai sini? Nah, kenapa penonton itu sering menonton atau diputar ulang di bagian sini? Itu ada beberapa ya, ada beberapa alasan yang tentunya ya mungkin di bagian situ itu menarik, atau mungkin di bagian situ tuh seru, bikin ketawa ya, atau juga di bagian situ atau di momen tersebut itu penting ya, jangan terlewatkan, makanya penonton itu sering diputar ulang. Nah, atau juga mungkin di momen tersebut itu kurang jelas, jadi penonton itu pengen menonton ulang. Itu bisa terjadi, dan berbagai alasan yang lain. Nah, paham ya sampai sini? Dan ini untuk viewers yang 50.000. Nah, bagaimana untuk viewers yang 48.000? Kita coba cek ya. Nah, ini saya sudah masuk ke dalam videonya. Mohon maaf ya, tadi aku skip dulu karena ada iklan. Di sini kita coba ya. Nah, di sini kita bisa lihat grafiknya itu tidak muncul. Nah, berarti benar ya. Viewers dengan 50.000 itu berarti udah cukup ya untuk menampilkan grafik tersebut. Nah, paham ya sampai sini? Itulah untuk pembaruan ataupun fitur baru yang dimunculkan di bagian pemutaran video. Kalau menurut aku itu bagus banget ya untuk fiturnya. Apalagi untuk kalian yang mungkin sering menonton suatu video terus pengen ke bagian yang serunya gitu. Biasanya tuh di bagian video-video yang bikin ketawa ataupun bikin seru lah, itu pasti banyak banget tuh yang menggunakan fitur seperti ini. Nah, seperti itu. Ataupun kalian sedang menonton tutorial juga bisa. Misalnya kalian pengen melihat di bagian langsung pentingnya gitu kan, pastinya di bagian situ tuh sering diputar ulang ya. Dan kalau menurut aku juga nih, dengan grafik tersebut kita juga bisa melihat atau mengetahui bagaimana penonton itu menonton video tersebut. Kan di situ kan ada grafik tuh yang dihasilkan ya. Di situ kan grafiknya kadang rendah, ada juga ada yang tinggi kan, beda-beda ya grafiknya. Nah, misalnya di situ grafiknya rendah, atau misalnya rendah lah grafiknya. Nah, di situ berarti yang nonton di bagian situ sedikit. Itu bisa terjadi karena skip atau ngeloncatin ya. Lalu di situ ada bagian yang tiba-tiba tinggi. Nah, di situ berarti banyak penonton yang menonton di bagian situ gitu kan. Nah, paham ya sampai sini? Itu kalau menurut aku. Nah, bagaimana kalau menurut kalian ya? Kalian bisa komen di bawah ya. Dan dengan grafik tersebut juga ini bisa ngasih tahu gitu kan ke penonton lain lah, kalau bagian ini nih yang perlu kalian tonton, jangan sampai terlewat ya. Itu sih untuk informasinya ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, dan jangan lupa nonton video aku yang lainnya ya yang nongol di sini. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.